Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga terlimpah curah bagi junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, dan kepada para umatnya yang selalu senantiasa anut dan melaksanakan risalahnya. Sebelumnya mungkin saya minta maaf kepada Bapak Ibu Guru yang hari ini mungkin akan melaksanakan aktivitas di sekolah, terganggu waktunya dengan kegiatan kaitan dengan diseminasi pribadi saya gitu ya, di kegiatan calon guru penggerak. Kemudian tak lupa saya hormati untuk Bapak Kepala SMP Negeri 4 Gunung Halu dan yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru semuanya yang ada di tempat ini di sekolah. Mudah-mudahan kegiatan tersebut itu bisa mendongkrak ya kita semua yang ada di sekolah ini kaitan dengan kedisiplinan terhadap anak didik kita. Tetapi sebelum kita beranjak ke kegiatan, mungkin ada beberapa hal yang ingin Bapak Kepala Sekolah sampaikan kaitan dengan baik itu kegiatan diseminasi hari ini ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu kegiatan lomba baris berbaris antar kelas. Untuk waktu kami persilakan kepada Bapak Kepala SMP Negeri 4 Gunung Halu. Terima kasih Pak Denny Swendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan, terlebih dahulu marilah kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kepada Rabbi atas perkenannya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama mengawali aktivitas di pagi hari ini melalui kegiatan yang insya Allah diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Denny Swendam. Mudah-mudahan melalui diseminasi ini kita mendapatkan pencerahan yang bermanfaat untuk memberikan layanan bimbingan yang optimal kepada anak-anak kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke golongan umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh menjalankan segala ajaran dan perintahnya. Rekan-rekan yang saya hormati, 2 hari sebelumnya Pak Denny Swendam sudah menyampaikan permohonan izin untuk menyampaikan diseminasi. Ya, diseminasi salah satu materi yang beliau dapatkan dalam mengikuti program guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Sebetulnya ini bukan hal yang baru ya. Kalau dulu mah ada kegiatan pembiasaan ya, zaman KTSP. Ini juga pembiasaan yang baik gitu. Sekarang istilahnya budaya positif. Misalnya seperti tadi mengawali aktivitas kita di sekolah, siswa dikumpulkan apel heula ya, kadang kita senam bersama dulu atau sarapan bersama ya. Kemudian mengawali kegiatan pembelajaran biasanya diawali dengan doa gitu ya. Itu kebiasaan atau budaya termasuk budaya positif. Hanya lebih jelasnya nanti seperti apa perkembangan tentang hal itu nanti akan disampaikan oleh Pak Denny Swendam.
Yang jelas bahwa mudah-mudahan melalui kegiatan diseminasi ini yang kita semua mendapatkan hal yang bermanfaat, mendapatkan nilai tambah, sehingga kita semua bisa meningkatkan pelayanan kepada anak-anak kita. Itu yang terpenting, ya. Apapun yang kita peroleh dalam rangka peningkatan kompetensi diri kita itu semata-mata ada untuk memberikan pelayanan yang maksimal, ya, kepada anak-anak kita. Sekali lagi saya berharap melalui kegiatan diseminasi ini, bahkan ya diusahakan diseminasi ini merupakan kegiatan yang rutin gitu. Apabila ada Bapak Ibu ikut BIMTEK apa gitu, silakan usulkan ke saya, Pak, saya mau menyampaikan ini hasil BIM. Silakan ini dilanjutkan diseminasi ini, mudah-mudahan betul-betul memberikan hikmah dan manfaat bagi kita semua, ya, yang semata-mata ini semua demi anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, ya, di mana aktivitas Bapak Ibu terganggu dengan kegiatan diseminasi saya pada hari ini, di mana kegiatan ini saya akan menyampaikan kaitan dengan aksi nyata, ya, modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita kepada anak didik kita, ya. Jadi pada dasarnya ini kaitan dengan disiplin. Budaya positif itu adalah disiplin, ya. Bapak Ibu sudah paham apa itu yang disebut dengan disiplin, ya. Jadi sudah tidak asing lagi kata-kata disiplin itu, ya. Kemudian ada kelebihannya mungkin kalau di dalam budaya positif ini. Nah, di sini konsep utamanya itu kurang lebih ada 6 kaitan dengan budaya positif. 1, paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Kemudian yang ketiganya ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, ya. Jadi itu yang saya dapatkan ketika dalam pembelajaran calon guru penggerak tersebut itu. Kemudian di sini yang pertama ada perubahan ini, ya, untuk perubahan paradigma itu pembelajaran dengan paradigma baru berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, ya. Kemudian sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pasti akan berbeda dengan kemampuannya. Ada yang jago matematika, ada yang jago bahasa Indonesia, ada yang jago bahasa Inggris, ya. Jarang-jarang ada anak yang misalnya semua materi pelajaran itu profil pelajar Pancasila, gitu, ya. Jadi ada keterkaitan dengan kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar, ya. Ini, ya. Jadi untuk terdiferensiasi, ya. Jadi ini masuk ke dalam pembelajaran yang masuk ke dalam paradigma baru, ya. Kemudian yang selanjutnya ada, ya. Padahal ini di setiap waktu, ya, kita itu setiap saat, setiap waktu, ya, setiap hari, ya, itu kita itu terus mendisiplinkan anak, ya. Cuman mungkin ada perbedaan langkah-langkah mendisiplinkannya, ya. Di sini dalam disiplin positif, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Biasanya kalau kata disiplin mencakup, ya, ada kata dilarang seperti tadi itu bisa masuk ke dalam kedisiplinan, ya. Cuman ada hal-hal yang perlu diperbaiki supaya apa? Katanya itu tidak bermakna negatif, ya. Yang paling bagusnya kembali lagi ke makna positif. Kemudian di sini ada sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal,
dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi anak itu pada dasarnya disiplin itu bukan dari faktor ekstrinsik, dari restitusi, insya Allah si anak tersebut itu akan disiplin itu keluar dari hatinya sendiri gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya selain disiplin positif ada dasar manusia. Nah ini ya, mungkin untuk kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup ya, bertahan hidup. Si anak melakukan pelanggaran satu karena misalnya bertahan. Ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini ya bisa, ini biasanya yang paling dominan yang dialami oleh anak-anak di melakukan hal-hal yang kurang baik. Salah satunya diakibatkan oleh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan, ada kebebasannya, ada kesenangan ya. Keempat ada motivasi perilaku manusia. Ini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu ya. Jadi salah satunya di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lamun saya melakukan seperti ini pasti saya akan mendapatkan uang, gitu kan? Itu salah satunya masuk ke dalam ini ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya ya. Ini merupakan motivasi intrinsik ya, ini yang paling bagusnya ya. Jadi menghargai nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya di sini ada konsep disiplin identitas gagal. Nah ini ada hukuman, ada penghargaan ya. Berarti penghargaan itu masuk ke dalam konsep identitas gagal. Hukuman, satu menyakitkan ya, nyapekeun dan sebagainya. Kemudian murid tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini salah satu dari hukuman. Kemudian penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri ya. Jadi ketika anak yang tidak diberikan penghargaan, dia akan merasa iri ya. Kemudian mematikan kreativitas. Kemudian yang keempat menghukum dengan sistem ranking ya. Kemudian yang kelimanya merampas hak menghargai dirinya. Ini merupakan konsep disiplin yang gagal. Kemudian yang disiplin identitas sukses. Nah, di sini ada konsekuensi, ada restitusi ya. Padahal hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi itu hampir-hampir sama. Cuma mungkin penanganannya yang berbeda ya. Kemudian di sini ada konsekuensi. Kalau konsekuensi di sini masuk ke dalam satu penguatan jangka pendek ya. Diberikan konsekuensi itu waktunya jangka pendek. Kadang-kala ketika misalnya si anak karena tidak tergerak dari hati, dia melakukan kembali. Nah, berarti di situ masuk ke dalam penguatan jangka pendek. Kemudian yang keduanya perlu monitoring berkelanjutan ya. Biasanya ketika anak yang misalnya melakukan memberikan konsekuensi itu dipantau terus ya. Berarti masuk ke dalam jangka waktu, ada waktunya ya. Kemudian ada stimulus, kemudian ada respon. Murid menghormati peraturan ya. Murid menghormati peraturan. Kemudian yang keempat, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi si anak itu kadang-kala lama untuk merenungi waktunya ya, karena ada konsekuensinya, ada jangka waktunya.
Sementara kalau restitusi di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya. Biasanya ketika bertanggung jawab pasti dia akan melakukan perbaikan ya dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, ada teori kontrol. Kemudian ada murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya, ini untuk restitusi. Kemudian yang selanjutnya di sini konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu yang disebut dengan restitusi? Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Goseni, ciri-ciri restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelimanya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi lainnya. Ini perbedaan. Contoh kasus, ini ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kalau tidak mengerjakan PR, biasanya si anak kalau di kita itu dikeluarkan dari kelas. Nah, ini ada konsekuensi. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi ketika misalnya teman yang lainnya makan, jajan, dia itu mengerjakan PR-nya di waktu istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, ini ya biasanya sering dilakukan. Ini masuknya ke dalam konsekuensi ya. Kemudian kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas ya. Ketika misalnya tidak mengerjakan PR, apa pertanggungjawaban kalian? Nah, itu ya, yang seperti itu, hal-hal seperti itu yang paling bagus. Kemudian membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya mungkin bisa saja si anak itu ketika misalnya tidak mengerjakan PR punya permasalahan, ya baik itu dengan temannya di sekolah ataupun di luar sekolah. Ya. Kemudian terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, ini untuk restitusi. Perbedaannya dari hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum. Konsekuensi, guru memberikan PR di jam-jam istirahat. Kemudian kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. 1, guru sebagai penghukum, ya. Kedua, guru sebagai pembuat terasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada kasus siswa tidak memiliki atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, ya ini patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, dikedepankan, ya, berbeda dengan teman yang lainnya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, hari bu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu, gitu ya. Pasti ya kita biasa berkata seperti itu kepada anak-anak ya. Aduh, saya kecewa dengan kamu, itu masuk ke dalam pembuat rasa bersalah ya. Kemudian seperti teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa. Ini juga kan sering kita lakukan ya. Ini masuk ke dalam posisi kontrol restitusi yang masuk ke dalam teman ya. Kemudian yang kelima, pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kemudian yang kelima, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah ini yang paling bagusnya ini di posisi yang nomor 5.
untuk posisi kontrol restitusi. Yang keyakinan kelas ini tidak jauh berbeda dengan peraturan, cuma mungkin kalau ini lebih ke apa? Lebih ke pendekatan ya seperti manajer tadi gitu ya. Berbeda dengan aturan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Apa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap saat? Nah ini contoh saya ketika membuat keyakinan di kelas saya ya Bapak Ibu. Ini ada di kelas 9D ya. Jadi ketika membuat sebuah keyakinan kelas itu dimusyawarahkan ya. Bahkan pakaiin fokus ya. Pakaiin fokus kemudian disampaikan kepada anak didik kita ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan. Selanjutnya di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini lebih abstrak dari peraturannya berupa pernyataan universal. Kalau universal menyegahnya dibuat dalam bentuk yang positif, yang sedikit saja agar mudah diingat. Ya, jadi tidak usah banyak-banyak, sesuai dengan kondisi kelas atau dan sekolah agar mudah diterapkannya. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan membuat. Jadi kalau bisa itu seluruh elemen baik itu di kelas, berarti keseluruhan dari siswa yang sejumlah siswa, kemudian termasuk wali kelasnya itu membuat ya. Kemudian kalau di sekolah seluruh komponen sekolah itu membuat sebuah keyakinan sekolahnya. Nah ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. 1. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya seperti tadi kata-katanya, apa motivasi kamu melakukan hal tersebut? Itu salah satunya ketika menstabilkan identitas ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya. Nah, ini semua perilaku memiliki alasan. Nah ini di sini ada kata-katanya ya. Jadi contoh ketika menstabilkan identitas, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian ketika menanyakan keyakinan, nah di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Jadi ini masuk ke dalam segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ketika mendisiplinkan anak itu ini lebih pas masuk ke dalam tadi ya. Jadi ada di posisi manajer ya. Jadi tidak langsung diberikan hukuman, tetapi ada tahapan-tahapan yang memanusiakan manusia gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada. Nah ini contoh ya ketika melakukan segitiga restitusi. Jadi diberikan pertanyaan seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi di ngobrol, sharing ya. Bahkan yang paling bagus mah itu bergandengan gitu kan. Ya, yang paling bagus itu gandeng gitu kan. Ini ketika melakukan segitiga restitusi ya. Ketika anak melakukan kesalahan. Di sini contoh misalnya ini anak yang ketika belajar tertidur ya, kemudian ya, ditanyakan alasannya kenapa tertidur. Center Leadership tahun 1990 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, ya terima kasih Pak Eden ya. Hal-hal ini yang disampaikan sama Pak Eden ini mungkin sekarang sudah berhubungan erat jadi makanan sehari-hari saya. Dan saya juga butuh terus bimbingan dari Pak Eden sebagai tadinya mungkin Pak Eden kan sudah bertahun-tahun mungkin
menghadapi hal-hal seperti ini ya dengan anak-anak. Cuman memang setiap kali kita mencoba menjalankan disiplin selalu saja ada tantangannya pasti ya, dengan berbagai jenis karakter yang ada gitu anak-anak, karena setiap treatment itu tidak bisa dijadikan pegangan untuk setiap anak ya. Jadi misalnya cara A gitu bisa efektif di si anak ini, belum tentu efektif di anak yang lain gitu Pak ya. Begitu nggak sih Pak? Iya, jadi kadang misalnya di si mah ya cara kita gitu berhasil gitu, tapi ketika diterapkan ke anak lain gitu, cara seperti itu agak sulit diterapkan gitu dengan berbagai faktor. Terutama kalau misal saya sering menghadapi gini Pak, ketika kesalahan itu dibuat tapi dia justru malah membandingkan dirinya dengan kesalahan orang lain ya. Budak sih itu kayak gitu, budak misalnya nih anak kelas 7 nih ya, misalnya saya kamu ngapain, kenapa begitu, budak kelas 8 kayak gitu, budak anak OSIS kayak gitu, terus saya harus gimana gitu ya menghadapi gitu. Lah kamu mau ikutkan salah atau mau gimana? Saya baru bilangnya seperti itu, apakah hal seperti itu efektif atau tidak gitu ya, karena dia akan melihat contoh misalnya orang yang lebih tua atau mungkin orang yang dianggap siap seharusnya sudah menaati peraturan tapi ternyata mungkin masih terlihat melanggar peraturan seperti itu. Gitu mungkin Pak, bagaimana mungkin solusinya? Terima kasih kepada Bu Imas ya yang sudah menyampaikan kaitan dengan kedisiplinan ya. Ini untuk hal-hal yang Bu Imas terapkan memang sudah bagus ya. Ini sudah masuk ke dalam hampir bukan hampir lagi, sudah mengakomodir kegiatan segitiga restitusi ya, menanyakan ketika misalnya ada hal yang kurang baik itu menanyakan alasan melakukan hal tersebut gitu ya. Kemudian misalnya apa dampaknya, apa solusinya, itu salah satunya ya. Kemudian di sini kaitan dengan disiplin yang paling yang pertama biasa dilakukan itu kadang-kala kita itu mengumpulkan anak atau mendatangkan anak dulu, kemudian memberikan punishment, kadang-kala memberikan hukuman dulu ya, seperti itu. Tetapi yang alangkah baiknya itu langsung ke yang ini ya, segitiga restitusi ya. Di situ ada segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin ini bukan berupa pertanyaan ya, dan pernyataan ataupun berdasarkan pengalaman yang kita dapat sehari-hari dari kasus anak-anak ya, mengenai kebutuhan dasar manusia, terutama ini boleh diklik lagi apa saja poin-poinnya. Nah, yang barusan kebutuhan dasar manusia yang erat kaitannya dengan kondisi peserta didik di sekolah kita, terutama mengenai unsur kasih sayang dan rasa diterima. Saya rasa kedua unsur ini adalah hal yang paling krusial yang menjadi titik masalah di sekolah kita gitu. Dimana banyak peserta didik yang berangkat dari keluarga yang broken home ataupun berbagai latar belakang sosialnya seperti apa, sehingga mereka menampak atau mengekspresikan sikap mereka di sekolah itu mungkin dengan hal yang agak lain, diantaranya dengan melaksanakan berbagai pelanggaran ataupun dengan ekspresi sikap yang kurang sopan, yang kita pandang kurang sopan menurut kita, menurut standar kita gitu. Padahal setelah ditelusuri banyak di antara mereka yang bersikap seperti itu bukan hanya semata sebagai penolakan mereka terhadap kita, terhadap aturan yang dibuat oleh kita, tetapi lebih kepada bagaimana cara mereka ingin lebih diperhatikan oleh kita. Tadi juga sudah dibahas oleh Pak Denny, memang seperti itu gitu kondisi di sekolah kita. Nah, khusus di kelas saya ada satu orang peserta itu dari kelas 7 sudah bermasalah, kelas 8 sering
Nah kelas 9 alhamdulillah sekarang tidak pernah, belum, dan mudah-mudahan jangan gitu. Salah satu hal yang saya lakukan adalah selain tetap membersamai dia dalam kesehariannya, tetap memantau, juga dengan pendekatan afektif. Saya berusaha mencoba memposisikan diri saya sebagai orang tua ya, karena kebetulan si anak tersebut tidak memiliki ayah, tapi tidak secara fisik gitu. Sedangkan ibunya mempunyai keterbatasan mungkin dalam hal perhatian dan lain sebagainya. Nah, selain memposisikan diri saya sebagai orang tua, saya posisikan sebagai teman. Kemudian saya memposisikan diri saya sebagai siswa itu gitu. Bagaimana jika saya kondisi saya seperti siswa itu? Jadi memang guru di sini saya rasa perannya harus multi talent gitu. Selain sebagai guru, sebagai psikolog, sebagai apa lagi ya Bu ya? Pokoknya orang tua juga terutama itu. Jadi berusaha mengerti sebesar-besarnya itu. Tapi ada kalanya ya, mungkin ini ke pertanyaan, ada kalanya kesabaran kita ataupun pemahaman kita terhadap anak ini mencapai satu titik menyerah gitu, ataupun saya pernah mengalami titik jenuh gitu. Kebudak teh kieu kieu wae teh kumaha gitu ya. Sudah saya beri kasih sayang, sudah saya beri perhatian, dalam artian saya merasa sudah semaksimal mungkin saya mendampingi dia gitu. Tapi ada satu waktu di mana ketika saya juga bukan jenuh ya, jadi apakah saya sudah tidak mampu untuk membimbing dia. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi ini supaya kita tetap berposisi atau dalam posisi kita ya sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pendamping, sehingga anak tersebut terus bisa bisa dalam track yang normal, bahkan mungkin nanti ke tahap yang lebih baik lagi. Saya selalu ingat pepatah Pak KS, jangan menjudge anak sekarang, apalagi sampai kita mengeluarkan dan lain sebagainya. Seandainya oke budak eta teh jadi sesuatu, seandainya kedepannya dia akan menjadi apa, karena kita tidak bisa ataupun malah kita tidak bisa memutus masa depan dia dengan tindakan kita sekarang. Nah, bagaimana saran dari Pak Denny ataupun teman-teman yang lain untuk supaya kita bisa memposisikan diri kita semaksimal mungkin dalam mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu At yang sudah gamblang ya menyampaikan baik kaitan dengan sarannya ataupun bahkan menanyakan bagaimana tindak lanjutnya ketika mendapatkan anak yang hal seperti itu ya, kaitan dengan ini ya, kasih sayang dan rasa diterima ya. Mungkin ada tanggapan dari yang lain. Ilmu parenting bukan sesuatu yang mutlak untuk diterapkan ke semua anak, karena setiap anak itu unik gitu kalau menurut saya ya. Kemudian kita akan mengalami namanya stres dalam penanganan anak ketika yang saya rasakan gitu ya, baik kepada anak sendiri maupun kepada siswa-siswa, itu ketika kita memiliki ekspektasi lebih kepada mereka gitu ya. Padahal mungkin setiap anak ada yang cepat menerima gitu, maksudnya ada yang lambat gitu berubahnya, maksudnya ada yang cepat berubah, menyadari misalnya kesalahannya, menyadari bahwa oh iya saya harusnya begini. Tapi ada yang lambat gitu. Jadi kecepatan menerima kemudian merespon kesalahan mereka itu setiap anak berbeda-beda. Mungkin seperti itu. Jadi untuk mengatasi hal seperti itu ya, kalau menurut saya gitu yang saya alami selama ini, ekspektasi kita gitu jangan terlalu lebih ketika menghadapi setiap anak gitu. Jadi nah imam nih hesenya geus dikitu tapi jadi kita turunkan ekspektasi kita dulu supaya kita nggak ikutan stres gitu, karena kita juga menangani anak harus dalam kondisi yang kitanya nggak ikut tantrum seperti anak gitu. Seperti itu kalau menurut saya gitu ya, tapi nggak tahu kalau menurut yang lain. Itu saja mungkin Pak Adan. Terima kasih Pak Adan. Saya kan tidak akan pernah bosan menyampaikan, mengingatkan kepada
kita semua, pada diri saya juga, bahwa kita memiliki 350 lebih anak. Berarti ada di atas lebih dari 350 keunikan kan? Keunikan. Lebih dari 350 latar belakang yang berbeda. Dibesarkan di lingkungan yang berbeda, dengan cara yang berbeda, gitu kan? Dengan juga asupan makanan yang berbeda, gitu. Wajarlah apabila mereka memiliki keunikannya masing-masing. Keunikan itu ada yang mungkin yang positif sebagaimana diharapkan kita, ada yang kita anggap ini sebagai kekurangan atau kelemahan yang dimiliki anak tersebut. Nah, begitu pula diri kita. Apakah Bapak Ibu datang ke sekolah ini selalu dengan situasi yang sama? Dari rumahnya semangat, senang bahwa saya akan menghadapi anak-anak saya. Selalu seperti itu tidak? Bu? Tidak. Kadang-kadang ini ke sekolah teh geus pasea jeung suami, betul? Kadang-kadang berangkat ke sekolah itu mawa kekesalan karena anak di rumah teu nurut, atau berangkat ke sekolah itu dengan keresahan yang luar biasa karena anak kita di rumah sakit, ya kondisinya muriang panas, kan terjauh di sekolah. Suatu saat nelpon ke rumah, kalau ditungguin sama suami